Ini prekariatisasi. Halah, aku tuh tidak menemukan satu kata yang enak untuk mengganti prekariatisasi ini. Tetapi pada dasarnya ini adalah kondisi kerja yang semakin memburuk gitu ya. Jam kerja semakin panjang, tidak ada jaminan pekerjaan tadi, job security. Lah kalau kontrak 3 bulan, kemudian 3 bulan berikutnya itu tidak punya pekerjaan, lah piye. Kemudian kekerasan berbasis gender. Halah, teman-teman pasti tidak pernah membayangkan kalau kerja di pabrik itu dijepret tali BH itu adalah hal yang biasa. Risih nggak sih teman-teman kalau dijepret tali BH nih? Pernah nggak ada yang ngalami? Yang cewek-cewek tuh? Halo? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Kira-kira gimana nek dijepret tali BH? Nyari sih, Bu. Risih ya? Bu. Marah mungkin. Marah. Kalau ditepok pantat Tambah parah, Bu. tambah parah. Terus teman-teman ada yang nggak pakai jilbab nggak? Nggak ada. Oke. Kalau ada yang nggak pakai jilbab itu ya, teman-teman yang kerja di pabrik itu suka diintipi kerahnya itu loh. Jadi kalau dia pakai baju kemeja itu diintipi kerai. Kalau dia pakai rok agak pendek, ya nggak pendek banget sih, biasa aja. Itu diintipi, kurang ajar nggak? Kurang ajar. Dan itu biasa. Kemudian kalau mau memperpanjang kontraknya diajak kencan. Banyak yang kayak gitu ya, banyak. Jadi kan kontrak. Kemudian kamu kalau mau diperpanjang kontraknya harus kencan sama aku, atau harus tidur sama aku, atau harus mau diajak pergi kemana. Dan kukira itu dengan Me Too kemarin ya, gerakan Me Too movement kemarin, kemudian kan muncul bahwa itu tidak hanya terjadi di sektor-sektor padat karya, sektor-sektor rentan, tapi sektor-sektor yang tidak terbayangkan sebelumnya, misalnya kantor. Teman-teman pernah dengar nggak kasus di kantor BPJS Ketenagakerjaan? Kita 2019 itu kan dilecehkan ya, diheras seorang karyawannya, begitu. Oke, kemudian di sektor-sektor padat karya itu juga target produksi itu tinggi sekali. Teman-teman kebayang nggak kalau misalnya di pabrik sepatu targetnya itu adalah 100 pasang per jam, 100 pasang sepatu per jam. Kemudian kalau baju, celana itu juga sekitar segitu, 100 piece per 23 menit, 80 piece per 23 menit. Biasanya begitu. Targetnya tinggi, dan target tinggi ini membuat apa? Membuat, bayangkan teman-teman menstruasi ya, yang perempuan. Kemudian teman-teman kalau ganti pembalut berapa kali sehari? Biasanya 3 kali. 3-4, Bu. 3-4. Kemudian untuk bisa mengejar target ini, teman-teman yang kerja di pabrik itu nggak bisa ganti pembalut. Kalau tidak ganti pembalut, apa sih bahayanya? Teman-teman tahu nggak? Kuman, Bu. Kanker. Terus apalagi? Jadi banyak itu teman-teman yang kerja target itu menderita penyakit infeksi saluran kencing karena satu, menahan kencing, dua, juga tidak bisa ganti pembalut ketika menstruasi. Yang lebih lagi membahayakan adalah kalau setelah melahirkan kemudian tidak bisa menyusui anaknya. Teman-teman tahu nggak kalau tidak bisa menyusui? Bengkak ya. Bengkak, dan itu sakit sekali. Mompa juga boro-boro bisa mompa, disediain alatnya juga enggak, disediain waktunya juga enggak, dan itu kan beresiko bisa jadi kanker. Oke, upahnya rendah tentu saja, K3-nya buruk. Teman-teman tahu K3? Kontrol dan keselamatan gitu nggak sih Mbak Dina? Apa yang tepat itu? Kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, kesehatan keselamatan kerja ini banyak sekali faktornya, dari mulai pencahayaan, ventilasi, kemudian suhu gitu ya, terlalu panas, terlalu dingin, kemudian ergonomi itu posisi duduk. Ada orang bekerja 8 jam berdiri terus, bayang pun. Ada juga yang duduk terus, itu kan tetap tidak baik. Kemudian ada yang pakai lampu yang terlalu terang, atau bahkan pakai pencahayaan yang terlalu redup untuk mengerjakan hal-hal yang kecil-kecil. Kemudian repetisi, orangnya mengerjakan itu terus, dan itu banyak yang menderita muskuloskeletal, penyakit yang berhubungan dengan otot. Jadi tangannya tidak bisa berhenti bergerak karena sepanjang hari selama 8 jam pekerjaannya hanya itu saja, mukul tuk gitu sepanjang hari. Dan kemudian setelah sekian tahun, 15 tahun, 16 tahun bekerja, dia tidak bisa menghentikan tangannya bergerak. Kemudian belum lagi adalah bahan kimia yang dipakai di tempat kerja. Kalau teman-teman pernah dengar toluen, pernah dengar timbal, pernah dengar benzen, ya 3 itu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Toluen itu memicu keguguran dan dia karsinogenik. Kemudian benzen itu memicu leukemia dan penyakit saraf. Kemudian lead, timbal itu juga memicu keguguran dan juga
anemia. Belum lagi air raksa. Itu adalah beberapa bahan kimia yang dipakai di tempat kerja. Tidak hanya pabrik ya, tapi banyak juga setting tempat kerja yang lain. Itu bahan kimia. Belum lagi misalnya alat berat, ergonomi. Oh ya, itu ya bahan kimia berbahaya ada di poin selanjutnya. Dan yang terakhir adalah calo lamaran. Nah, teman-teman kalau sudah lulus nanti kemudian mencari pekerjaan yang menurut ramalan itu tidak mudah mencari pekerjaan, kemudian akan ditawari pekerjaan oleh seseorang yang dia adalah calo lamaran. Calo lamaran ini bayarannya tidak murah, hanya untuk pekerjaan kontrak gitu ya, kontrak 3 bulan, kontrak yang sangat pendek itu range-nya paling murah itu sekitar 2,5 sampai ada yang belasan juta begitu. Kalau teman-teman pernah mendengar ini, aku bisa dikasih cerita. Begitu, ini adalah prekariatisasi jam kerja panjang. Oh iya, jam kerja panjang ini aku tadi mau menyebut undang-undang terbaru ya. Undang terbaru kita kerja itu kan memaksa kita untuk bekerja lebih panjang, apalagi dengan secara legal melegalkan kerja lembur yang semakin lama dari 3 jam per hari maksimal menjadi 4 jam per hari, dari 14 jam per minggu menjadi 18 jam per minggu. Maka kita akan bekerja lebih lama. Upah real turun. Apalagi nih upah real. Jadi ada upah nominal, ada upah real. Upah nominal itu adalah yang nominalnya berapa ya? 3 juta, 4 juta. Upah real itu apa? Upah real itu seberapa bisa upah itu memenuhi kebutuhan kita. Nah, upah nominal itu setiap tahunnya memang naik 8-11% setelah 2015 dan dikurung hanya menjadi 8% sampai 8-19% setelah PP 78 tahun 2015. Kenyataannya itu tidak pernah lebih dari 9%. Ada sih beberapa yang naik 10%, tapi itu hanya di beberapa tempat gitu. Nah, dari upah itu bagaimana sih biasanya upah dibelanjakan? Paling besar pengeluaran itu adalah kontrakan dan makan, 30% masing-masing. Kontrakan atau cicilan rumah itu 30% dari upah, makan juga 30% dari upah. Transportasi, listrik, air, dan pulsa itu 25%. Sisanya untuk apa? Sisanya untuk pegangan. Kalau sakit, yang itu ya gitu deh, gitu. Kemudian bisa jadi bayar utang, bisa jadi kondangan, bisa jadi ngirim orang tua. Teman-teman bisa di breakdown upahnya. Kalau Kabupaten Semarang itu berapa sih UMK Kabupaten Semarang? Ya lali kok. Misalnya 2.500.000, 30%-nya itu untuk kontrakan atau cicilan rumah, 30% itu untuk makan, hanya transportasi, listrik, air, dan pulsa. Dan kenapa aku bilang upah real itu turun? Tidak lagi bisa mencukupinya, semakin tidak mencukupi. Dan gini, upah minimum itu adalah untuk pajang dan di bawah 1 tahun masa kerja. Artinya kalau teman-teman lulus kemudian bekerja di bulan pertama sampai bulan 12, teman-teman akan menerima upah minimum karena lajang, teman-teman belum menikah dan di bawah 1 tahun. Nah, seharusnya kalau di atas 1 tahun dan menikah tidak menerima upah minimum, bukan? Logikanya begitu. Kenyataannya lain. Mau bekerja 10 tahun, mau bekerja 20 tahun, mau bekerja sebulan, upahnya tetap upah minimum. Mau lajang, mau menikah, punya istri atau suami, kemudian punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, upahnya tetap upah minimum. Jadi yang sebenarnya upah minimum itu menjadi upah maksimum. Karena batas paling tinggi adalah upah minimum, bukan batas paling rendah. Harusnya UM itu bukan upah minimum kabupaten UMK, tapi upah maksimum kabupaten. Karena hanya sekian persen saja orang yang dibayar di atas upah minimum. Begitu, itu ceritanya. Udah mau sejam, ngecepet persap.